Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kembali kita melanjutkan materi dari minggu yang lalu. Nah, sekarang masuk kepada bagian B, kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantu, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi layanan atau servicing function. Fungsi yang pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Nah, jadi di dalam pelayanan ini tidak ada pembedaan-pembedaan, ya, semuanya itu sama. Yang kedua, fungsi pengaturan atau regulation function. Nah, fungsi pemerintahan adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Nah, sementara itu ada 6 fungsi pengaturan, yaitu pertama menyediakan infrastruktur, misalnya perlindungan terhadap hak cipta, hak milik, dan hak paten, dan sebagainya. Kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public good yang tersedia bagi umum ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. Yang ketiga, menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat. Nah, yang keempat, menjaga kompetisi. Nah, peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. Nah, ini udah banyak program-program yang untuk tujuannya adalah membantu masyarakat miskin. Yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Nah, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. Nah, yang ketiga atau C, fungsi pemberdayaan. Pemerintah dalam fungsi hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Nah, urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama, serta norma. Nah, ini adalah urusan pemerintahan pusat. Selain kewenangan tersebut, di atas pemerintahan pusat juga memiliki kewenangan yang pertama perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Yang kedua, dana penyeimbangan keuangan. Ketiga, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Yang keempat, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam. Yang kelima, pemberdaya gunaan sumber daya alam dan pemberdaya gunaan sumber daya strategis, dan yang keenam, konservasi dan standarisasi nasional. Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, memperhatikan pemerataan dan keadilan. Yang ketiga, menciptakan demokratisasi. Yang keempat, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Yang kelima, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional. Nah, adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintahan pusat adalah sebagai berikut. Pertama, mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Yang kedua, menjamin kualitas pelayanan umum serta
bagi semua warga negara. Jadi menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara. Yang ketiga, menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. Yang keempat, menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara. Yang kelima, membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik pada tingkat nasional maupun lokal. Yang keenam, menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya. Yang ketujuh, memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Oke, yang berikutnya adalah bagian C. Kalau tadi bagian B, sekarang bagian C-nya, kedudukan dan peran pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan asas pembantu. Nah, tugas pembantu atau medebewin dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantu merupakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkupnya, wewenangnya bercirikan 3 hal, yaitu pertama, materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom. Yang kedua, dalam menyelenggarakan tugas pembantu, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan dan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan. Yang ketiga, yaitu dapat diserahkan tugas pembantu hanya pada daerah otonom saja. Nah, daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonom. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Nah, pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, dan patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Nah, beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Kelima, penanganan bidang kesehatan. Yang keenam, penyelenggaraan di bidang pendidikan. Yang ketujuh, pengulangan masalah sosial. Ya, jadi penanggulangan masalah sosial ini juga adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Nah, kemudian pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Ke-10, pengendalian lingkungan hidup. Dan yang ke-11, pelayanan pertanahan. Oke, anak-anak ibu sekalian, demikianlah penjelasan dari ibu. Dan jika kamu belum jelas, boleh ditanyakan kepada ibu. Dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.